Jilbab di atas, lekuk di bawah. Sebuah estetika yang membunuh etika dan menjadi warisan kosong untuk anak yang masih belajar bertanya. Dan lucunya, mereka menyebutnya sebagai hijrah. Inilah zaman ketika jilbab bukan lagi pelindung kehormatan, tapi aksesori branding di pasar algoritma. Bukan untuk menutup aurat, tapi menonjolkan siluet dengan filter syar'i. Shiku Blade tidak bicara soal surga atau neraka, tapi membangunkan logika yang kerap kalian bungkam dengan dalih fashion zaman now. Dan ketika dikritik, maka jawabannya selalu klasik. Ini kan urusan dosa antara aku dan Tuhan? Atau alasan, daripada nggak pakai jilbab sekalian, Shiku Blade balik bertanya dari jawaban klasikmu tersebut. Daripada pakai jilbab tapi mempertontonkan tubuh, apa bedanya dengan orang mandi pakai air kencing? Bersih dari mana? Dan waras dari sisi apa? Dan di sanalah letak batas halus yang membedakan manusia dari hewan. Bukan sekadar tulang belakang, tapi keberanian untuk memakai akal yang tak sekadar menanggung beban hidup, melainkan menafsirkannya. Apakah engkau lupa bahwa agama bukan tunduk pada zaman, melainkan zamanlah yang diuji di hadapan agama? Simbolnya bukan mode sesaat, tapi puncak makna yang menembus batas waktu. Maka jangan kamu sesuaikan iman demi fashion, sebab yang sejati justru menata zaman, bukan ditata olehnya. Ingat, dunia ini bukan daratan terpisah, melainkan satu perahu besar. Dan ketika kau melubangi lantai di tempat dudukmu sendiri atas nama dosa pribadi, itu bukan hanya urusanmu. Air yang masuk tak mengenal batas privat. Ia akan menenggelamkan seluruh penumpang. Dosa pribadi hanyalah nama lain dari egoisme yang berdampak sosial. Sebab dalam ekosistem jiwa manusia, tak ada satu luka pun yang steril dari akibat. Apakah ini sekedar bualan kosong, atau pembenaran dari opini pribadi Shiku Blade, seperti mulut konten kreator lainnya? Tentu tidak. Mari kita bentangkan data yang kalian sendiri ciptakan dengan dalih fashion zaman now. Pada tahun 2024, studi dari Southeast Asia Report mencatat lebih dari 43% influencer berhijab di TikTok dan Instagram menggunakan angle kamera yang menekankan lekuk tubuh sebagai daya tarik engagement. Kemudian, studi dari University of Exeter pada tahun 2023 mencatat bahwa tren modest fashion justru mengalami penyimpangan makna, menutupi kulit, namun mempertontonkan bentuk. Dan dari laporan Cyber Psychology Journal, remaja perempuan usia 13-18 tahun mengalami krisis identitas tubuh 2,7 kali lebih tinggi ketika mengidolakan konten kreator berhijab yang sensual. Apa artinya ini? Artinya bukan hanya keimanan yang diuji atau sekedar dosa pribadimu, tapi logika anakmu atau generasi yang akan datang ikut dikubur. Mereka belajar bahwa kesalehan bisa diedit, dan aurat bisa dinegosiasikan. Shiku Blade menyebut ini hijrah estetik kesalehan versi kamera depan. Jika data tersebut masih kurang jelas, mari kita gali dampak realitas saat ini, agar ilusimu semakin terganggu. Dampak pertama, psikologi individu. Hijab menjadi benteng palsu, tubuh disorot, kepala ditutup. Bukan karena malu pada Tuhan, tapi karena takut